Selamat datang di channel Matematika Asia. Di video kali ini kita akan belajar materi perbandingan kelas 7 semester 2. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe serta klik tanda loncengnya. Oke, materi awal yang kita pelajari di semester 2 yaitu perbandingan. Perbandingan dua besaran. Langsung saja kita bahas. Pengertian perbandingan. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan antara satu satuan dengan satuan lainnya yang nilainya berbeda. Kita sering menyebut perbandingan sebagai pembagian atau ditulis A banding B. Konsep perbandingan. Semisal kita punya sebuah troli yang berisikan buah apel sebanyak 6 buah dan buah jeruk sebanyak 3 buah. Dari gambar tersebut diketahui bahwa apel berbanding jeruk itu adalah 6 banding 3, atau kita dapat sederhanakan 3 banding 1. Kemudian, kalau perbandingan jeruk banding apel, maka menjadi 3 banding 6, atau kita sederhanakan jadi 1 banding 3. Jadi tergantung apa yang disebutkan dahulu ya, tidak boleh kita bolak-balik. Kalau diminta jeruk banding apel, maka jumlah jeruk dulu yang disebutkan, baru apelnya. 6 dari 9 buah dalam keranjang adalah buah apel. Maka perbandingan yang kita tulis adalah apel berbanding jumlah keseluruhan itu sama dengan 6 banding 12 atau 6 bagi 12. 3 dari 9 buah di dalam keranjang adalah buah jeruk. Maka perbandingan jeruk banding buah keseluruhan sama dengan 3 banding 12 atau 3 bagi 12. Selanjutnya, menentukan perbandingan dengan satuan yang sama. Contohnya, Ulfa dan Jihan adalah teman satu sekolah. Rumah Ulfa berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Jihan berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ulfa dan Jihan dari sekolah? Yuk kita lihat jawabannya. Jarak rumah Ulfa berbanding jarak rumah Jihan ke sekolah yaitu 500 meter banding 1.500 meter. Jadi, jika kalian mendapati satuannya berbeda, maka kalian harus samakan satuannya. Baru kita bisa mendapati perbandingannya itu menjadi 1 banding 3. Jadi 500 banding 1.500 kalian sederhanakan sama-sama dibagi dengan 500 sehingga kita dapat 1 banding 3. Selanjutnya contoh kedua, yaitu jarak kota A ke kota B adalah 20 km. Sedangkan jika dilihat dari peta, jaraknya adalah 4 cm. Nah, tentukan perbandingan jarak pada peta dengan jarak kota A ke kota B yang sesungguhnya. Maka, jarak peta berbanding jarak sesungguhnya sama dengan 4 cm banding 2 juta cm. Mengapa bukan 20 km? Karena kilometer ini kita rubah dulu satuannya ke dalam cm. Sehingga perbandingan yang kita dapat ialah 1 banding 500.000. Ini biasa kita sebut sebagai skala. Skala yang biasanya ada dalam sebuah peta. Kita lanjut lagi ya.
Ini adalah contoh menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kita lihat contohnya di sini bahwa contoh yang pertama, sepeda motor ayah dapat menempuh 70 km per liter Pertamax. Maka bisa diilustrasikan setiap 1 liter itu sepeda motor ayah bisa menempuh 70 km. Di sini dilihat satuannya itu adalah satuan yang berbeda, yang 1 km dan satu lagi liter. Inilah yang kita sebut sebagai menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Jadi, 1 liter itu dapat menempuh 70 km. Kemudian, tarif WiFi di sini 3.000 per jam. Maka, 1 jam itu sama dengan berbanding 3.000 rupiah. Kemudian, kecepatan rata-rata berlari kakak 8 km per jamnya. Berarti setiap 1 jam kakak bisa menempuh jarak 8 km. Nanti kita tulis bentuk perbandingannya seperti apa ya. Selanjutnya, kita tuliskan perbandingannya. Yang pertama, sepeda motor ayah dapat menempuh 70 km per liter Pertamax. Berarti, artinya setiap 1 liter itu bisa menempuh 70 km, maka perbandingannya itu adalah 1:70. Yang kedua, tarif WiFi di sini 3.000 per jam. Nah, artinya setiap 1 jam kita bayar sebanyak 3.000. Jadi perbandingannya itu 1:3.000. Yang ketiga, kecepatan rata-rata berlari kakak 8 km per jam. Maka setiap 1 jam itu dapat menempuh 8 km. Perbandingannya itu adalah 1:8. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, kita masih membahas contoh menentukan perbandingan dengan satuan yang berbeda, yaitu pembibitan karet UD Mutiara Hijau, Desa Pargarutan Baru, memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari 1 pohon karet? Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini ya, kita bandingkan antara getah dan banyak pohon. Dari soal, kita tahu getahnya ada 1.500, sedangkan banyak pohonnya ada 200. Nah, kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi dengan 200. Yang di atas 1.500 dibagi 200 diperoleh 7,5. Dan yang di bawah 200 dibagi 200 diperoleh 1. Nah, artinya 7,5 liter menunjukkan banyak getah pohon, sedangkan 1 menunjukkan banyak pohon. Jadi, banyak getah yang dihasilkan adalah 7,5 liter per pohonnya. Cukup sekian dulu ya, mudah-mudahan penjelasan kakak bisa dipahami. Kita ketemu lagi di video kakak berikutnya.